Selamat malam seluruh sahabat IB dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salam persaudaraan Nusantara bersatu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, beberapa hari ini kita melihat rame adanya kasus Vina Cirebon, di mana saat ini sedang terjadi pra-peradilan tentang masalah penangkapan Peggy ya. Peggy yang ramai diceritakan kuli bangunan, dan ada satu sisi menyatakan Peggy itu bukan sebagai pelaku, yang satu sisi dari pihak kepolisian sendiri menerangkan bahwa Peggy itu adalah pelaku. Untuk hal tersebut telah diuji pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, 1 Agustus Bandung. Saudara-saudara, pemirsa pemerhati hukum di seluruh Indonesia, kami memberikan saran dan masukan saja. Masukan saya bisa benar, bisa juga dianggap tidak benar oleh beberapa orang, karena perspektif hukum itu menurut pendapat versi dan pendapat mereka masing-masing. Karena kalau kita memberikan pendapat dan masukan itu harus melihat situasinya itu dengan utuh ya. Dengan utuh sehingga kita bisa melihat itu yang terjadi sebenarnya yang bagaimana. Kalau peristiwa ini benar-benar terjadi, peristiwa ini benar-benar direkayasa, dan ada sesuatu di baliknya peristiwa ini, jadi para pelaku ini orang-orang yang tidak melakukan, dan dia dihukum sampai seumur hidup 8 tahun, 7 tahun. Saya pikir ini perbuatan yang gila ya. Saya pikir ini perbuatan yang gila. Bagaimana penyidik bisa membuat peristiwa yang tidak terjadi menjadi terjadi. Yang anehnya lagi, bagaimana jaksa bisa menyatakan peristiwa itu kalau memang direkayasa, bagaimana peristiwa itu menjadi bisa diterima dan di P21. Yang anehnya lagi, bagaimana hakim bisa memutuskan peristiwa itu. Kita ini sebagai pengacara, sebagai orang-orang hukum terkadang bingung. Mencari keadilan kita harus ke polisi. Melaporkan seseorang peristiwa pidana kita harus ke polisi. Selanjutnya pihak kepolisian kalau sudah sempurna berkas itu di P21, selanjutnya jaksa sebagai penuntut umumnya mewakili negara untuk melakukan tuntutan. Pagar terakhir kita, semua masyarakat seluruh Indonesia, pagar terakhirnya adalah pengadilan. Pengadilan itulah sebagai andalan kita sebagai masyarakat untuk mencari keadilan. Ya kalau polisinya juga nggak bisa dipercaya, seandainya ini semuanya direkayasa, ya Polri rusak namanya. Polri rusak namanya, kejaksaan juga rusak, pengadilan juga rusak namanya. Terus kemana ya kita mencari keadilan? Sudah capek ini mencari keadilan ini. Yang saya khawatirkan itu jika seluruh masyarakat itu berteriak semua. Seluruh masyarakat berteriak semua bahwa proses hukum di negara kita itu dianggap tidak bagus.
Tindak bagusnya karena apa? Karena oknum. Kalau kita ngomong kembali oknum terus, berapa banyak oknum yang tidak menegakkan keadilan itu. Selanjutnya mau dibawa kemana gitu lah. Kita harus mencari keadilan kemana, kepada siapa, dan harus bagaimana. Jadi si pengacara siapa itu yang sering teriak-teriak, Alvin Lim ya itu. Dia sampai berteriak-teriak, dia menyatakan dia akan mundur menjadi lawyer. Karena saya anggap dia paling berani itu berteriak itu. Menurut pendapat saya pribadi ya, si Alvin Lee itu berani itu dia berteriak. Dia berani berteriak-teriak yang orang lain tidak berani lakukan. Mungkin saya juga tidak berani lakukan itu. Tetapi dia berani lakukan. Jadi dia berani berteriak itu di depan. Kebanyakan orang itu di depan dia diam aja, di belakangnya dia teriak-teriak. Dia nggak berani, di depan ketemu orangnya dia teriak-teriak. Secara terbuka seperti pengacara Alvin Lim, dia nggak berani. Dia nggak ada keberaniannya. Beraninya ya cuma klesak-klesik, gak jelas kabeh. Ya, kembali ke kasusnya Vina, semoga aja tidak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa dan benar-benar kasus itu murni, benar-benar mereka yang sudah terlanjur dipidana itu benar-benar pelaku tindak pidana pembunuhan itu. Kalau sampai terjadi, kalau sampai terungkap itu benar-benar direkayasa, sampai sedemikian hebatnya perkara itu, sampai bisa mengorbankan 8 orang yang tidak bersalah apapun juga, artinya di belakangnya itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di belakangnya itu, tentunya harus penguasa yang lebih tinggi daripada Kapolri yang harus turun tangan. Karena kalau yang melakukan itu para petinggi-petinggi, ya tidak semua orang berani melakukan tindakan lah. Kita sebagai masyarakat hanya dapat melihat dari media saja. Harapan saya tidak seluruh masyarakat berteriak-teriak. Kalau seluruh masyarakat berteriak-teriak dan dia bersatu semua berteriak tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum, kacau loh. Negara kita akan kacau. Ya, harapan kita semoga semuanya baik-baik saja lah. Semuanya baik-baik saja, semuanya bisa kondusif, dan hukum masih bisa ditegakkan. Itu harapan saya, harapan para pengacara dari kantor saya mewakili beberapa pengacara dari kota saya, dengan harapan semoga hukum benar-benar masih bisa ditegakkan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.